pagi semuanya, Assalamualaikum. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang terakhir, yaitu penyusunan anggaran parsial, di mana di sana yang akan kita susun adalah anggaran biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi. Oke, kita mulai terlebih dahulu di situ, di mana dua biaya tersebut itu akan masuk dalam satu anggaran yang namanya anggaran biaya operasional. Nah, di sana di dalam biaya operasional, anggaran biaya operasional itu akan kita lihat di sana yaitu adanya anggaran biaya pemasaran. Nah, anggaran biaya pemasaran di sini ini merupakan rangkaian ya. Jadi tabel ini adalah tabel rangkaian dari tabel sebelumnya. Di mana di sana itu memuat yang pertama kali adalah gaji karyawan kantor pemasaran, yaitu nilainya 34 juta rupiah. Kemudian gaji dan komisi wiraniaga di mana nilainya 42 juta rupiah. Kemudian ada biaya iklan nilainya sebesar 28 juta rupiah. Kemudian ada biaya angkut penjualan 22 juta rupiah. Kemudian biaya listrik, air dan telepon 42 juta rupiah. Kemudian biaya depresiasi kendaraan pemasaran sebesar 36 juta rupiah. Kemudian biaya depresiasi gedung pemasaran sebesar 24 juta rupiah. Sehingga biaya administrasi total yang dikeluarkan oleh perusahaan senilai 226 juta rupiah. Nah, nilai sekian tadi inilah yang disebut sebagai anggaran biaya pemasaran. Nah, sekarang anggaran biaya administrasi itu terdiri dari apa saja? Nah, anggaran biaya administrasi di sini yang pertama adalah terdiri dari gaji karyawan administrasi dan direksi. Nilainya di sana sebesar 252 juta rupiah. Kemudian biaya listrik, air dan telepon sebesar 48 juta rupiah. Kemudian juga ada biaya bunga nilainya sebesar 16 juta rupiah. Kemudian biaya pemakaian perlengkapan kantor sebesar 12 juta rupiah. Kemudian biaya depresiasi gedung administrasi sebesar 24 juta rupiah. Kemudian biaya depresiasi kendaraan sebesar 48 juta rupiah. Sehingga anggaran biaya administrasi dan umum total nilainya adalah 400 juta rupiah. Nah, sehingga bisa kita lihat di sini bahwa yang di atas itu berisi biaya pemasaran, anggaran biaya pemasaran, dan di bawahnya itu adalah anggaran biaya administrasi, sehingga total anggaran biaya operasional nilainya adalah 628 juta rupiah. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus tahu bahwa ketika kita menyusun itu tidak bisa lepas dari yang namanya anggaran laba. Kita harus tahu bahwa perusahaan itu kira-kira dianggarkan akan meraih laba berapa. Proyeksi laba yang diinginkan oleh perusahaan itu nilainya berapa. Nah, itu harus kita prediksikan. Nah, disinilah kita akan menyusun di sana berapa laba yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang pertama yang harus kita ketahui di sana itu adalah mencantumkan nilai penjualan. Di awal sudah disebutkan bahwa nilai penjualannya mencapai 7 miliar 400 juta rupiah. Nah, di sana penjualan itu bisa dikatakan nanti menghasilkan laba jika biaya yang dikeluarkan lebih kecil. Nah, uraian berikutnya di sini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan itu meliputi apa kan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan di sini yang pertama adalah HPP, di mana HPP itu terdiri dari persediaan awal bahan, kemudian ada pembelian bahan, kemudian nilainya antara persediaan bahan awal tahun dan pembelian bahan dijumlahkan, sehingga kemudian dikurangi dengan persediaan bahan akhir periode, sehingga nilainya adalah biaya bahan sebesar 1.862.925.000 rupiah. Kemudian ada biaya tenaga kerja sebesar 421.850.000 rupiah dan biaya overhead di sana sebesar 200 juta rupiah, sehingga biaya produksinya mencapai 2 miliar 485 juta rupiah, 485 juta 575.000 rupiah.
Kemudian di sana ada persediaan barang jadi di awal tahun sebesar 786 juta rupiah. Kemudian ada biaya ada barang jadi siap dijual nilainya 3 miliar 271 juta rupiah 575.000 rupiah. Kemudian di sana ada persediaan akhir yang nilainya 309.820 juta 700.000 rupiah, sehingga akhirnya bisa kita jumlahkan di sini berapa biaya yang dikeluarkan atau harga pokok penjualannya. Nilai harga pokoknya di sini adalah selisih dari biaya barang jadi siap dijual dikurangi persediaan barang jadi nilainya 2 miliar 961 juta 754.300 rupiah, sehingga laba kotor yang diperoleh di sini nilainya sebesar 4.438.245.700 rupiah. Di mana muncul tadi sudah kita hitung, di mana ada biaya operasional yang terdiri dari biaya administrasi dan biaya pemasaran, nilainya di sana totalnya adalah 628 juta rupiah, sehingga akhirnya bisa kita ketahui bahwa biaya yang dikeluarkan di sana nilainya adalah penjualan dikurangi HPP, kemudian dikurangi biaya operasional, sehingga nilai laba usaha yang dianggarkan sebesar 3 miliar 810 juta 245.700 rupiah. Nah, ini adalah yang dikatakan sebagai anggaran laba bersih. Tapi di lain pihak tadi sudah disebutkan bahwa perusahaan juga harus menghitung adanya anggaran kas. Nah, anggaran kas itu apa? Anggaran kas itu adalah anggaran di mana kas itu digunakan secara tunai itu berapa itu adalah otomatis kalau digunakan berarti harus ada sumber pemasukan. Menerimanya berapa, mengeluarkannya berapa. Nah, di sini saldo kas di awal tahun 2024 diterimanya adalah 1 miliar 625 juta rupiah. Kemudian pengeluarannya terdiri aktivitas operasional, yaitu meliputi penerimaannya penjualan tunai, kemudian juga ada biaya depresiasi. Nilainya di sana adalah 5 miliar 550 juta rupiah dan 180 juta rupiah. Kemudian pengeluarannya terdiri dari pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Sementara aktivitas investasi itu ada yang pemasukan, di mana pemasukannya asalnya adalah dari penjualan kendaraan, kemudian aktivitas investasi yang dilakukan di sana dari pembelian kendaraan nilainya 375 juta rupiah, pembelian mesin 600 juta rupiah, kemudian pembangunan gedung 300 juta rupiah. Kemudian ada aktivitas pendanaan kredit bank 300 juta rupiah, obligasi 500 juta rupiah, penerimaan piutang usaha 400 juta rupiah. Kemudian ada pembayaran hutang bank 250 juta rupiah, pembayaran hutang usaha 325 juta rupiah. Sehingga di sana penerimaan nilai totalnya 8 miliar 755 juta rupiah. Pengeluarannya 4 miliar 198 juta 655.000 rupiah. Nah, sehingga saldo kas pada akhir tahun 2024 senilai 4 miliar 556 juta 345.000 rupiah. Nah, ini adalah kas, sehingga dari nilai kas yang ada tadi kemudian kita masukkan proyeksi neraca, di mana di sana sudah kita lihat bahwa nilai kasnya yang sudah kita hitung tadi senilai 4 miliar 556 juta 545.000 rupiah. Kemudian piutang usahanya sudah dihitung tadi di awal 2 miliar, perlengkapan kantor 4 juta, kemudian persediaan bahan baku 103 juta 750.000 rupiah, persediaan barang jadi 309 juta 820.700 rupiah, kemudian aktiva tetap 2 miliar 95 juta rupiah. Sehingga total aset yang dimiliki perusahaan adalah 9 miliar
668.915.700 rupiah. Kemudian ada hutang usaha, di mana di sana ada hutang bank, hutang usahanya 1.007.670.000 rupiah, hutang banknya 750.000 rupiah, obligasinya 500.000 rupiah, modal sahamnya 2 miliar, laba ditahan 4.811.245.700 rupiah, dan total pasifanya sebesar 9.068.915.700 rupiah. Nah, artinya bahwa rangkaian tadi, ketika perusahaan membuat anggaran secara parsial, dari membuat forecast, kemudian dilanjutkan membuat anggaran penjualan, kemudian membuat anggaran produksi, membuat anggaran bahan baku, membuat anggaran tenaga kerja langsung, anggaran BOP, kemudian ada anggaran biaya pemasaran, kemudian ada anggaran biaya administrasi, kemudian ada anggaran laba bersih, anggaran kas, dan terakhir proyeksi kas. Semuanya tadi digabung menjadi satu, akhirnya akan menjadilah sebuah anggaran yang namanya anggaran komprehensif. Demikian ya, kita akhiri materi anggaran kita di semester ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.